di suatu desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan lebat. Malam yang gelap dan menakutkan menjadi latar belakang dari kisah yang mencekam ini. Darmawan, seorang pria tampan dengan pandangan mata yang penuh nafsu. Seringkali menjelajahi tepian hutan yang gelap, mencari kesenangan dari melihat para wanita yang melintas di sana. Matanya yang liar menyoroti setiap wanita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada suatu malam, saat berjalan di tepi hutan, Darmawan bertemu dengan seorang wanita yang berdiri sendirian di tengah hutan yang sunyi. Wanita itu terlihat menawan dengan rambut panjangnya yang mengalir anggun di atas bahunya dan senyumnya yang memesona. Melihat suasana yang sangat sepi, kali ini Darmawan memberanikan diri untuk menghampirinya. Namun, sesaat sebelum Darmawan dapat mendekat, wanita itu lenyap di balik pohon, meninggalkan dia dalam kebingungan yang tak terkira. Esok paginya, dalam percakapan dengan penduduk desa, Darmawan mendengar cerita-cerita mistis tentang Sundel Bolong, hantu wanita jelita, yang diyakini muncul di malam hari untuk menggoda pria-pria mesum. Meski sebagian besar desa takut akan legenda tersebut, Darmawan masih meragukannya. Dia merasa tertarik dan penasaran dengan wanita misterius yang ia temui di hutan. Saat malam kembali turun, Darmawan memutuskan untuk kembali ke hutan. Dia berjalan dengan hati-hati mencari keberadaan wanita yang mempesona hatinya. Tiba-tiba, di balik cahaya remang yang redup, wanita itu muncul di hadapannya. Rambutnya yang panjang dan anggun menari-nari di hembusan angin malam. Darmawan berdiri mematung, terpesona dengan kecantikannya. Wanita itu duduk di atas batu. Dia menoleh ke arah Darmawan dan memanggil untuk duduk di sebelahnya. Darmawan sangat senang, yang selama ini diharapkannya dalam hati benar-benar terwujud. Segera Darmawan duduk di samping wanita itu sambil menyusun rencana liarnya. Ketika angin berhembus, aroma bunga melati dari wanita itu membuat Darmawan semakin tergoda untuk merabanya. Wanita itu menoleh dan tersenyum, seolah memahami apa yang dipikirkan Darmawan. Dia mengatakan bahwa punggungnya terasa gatal dan meminta Darmawan membantu menggaruknya. Pikiran Darmawan semakin liar, dia tidak menyangka bahwa wanita itu malah mengundangnya. Darmawan tidak menyia-nyiakan waktu. Segera dia meletakkan tangannya ke atas pundak wanita itu. Wanita itu hanya diam dan tersenyum. Wanita itu memejamkan mata, seolah merasa nyaman. Darmawan semakin berani dan mulai menggaruk punggungnya. Namun Darmawan terkejut karena tangannya terasa ada sesuatu yang lengket. Perlahan Darmawan menarik tangannya. Darmawan semakin terkejut karena tangannya penuh darah. Otaknya terasa beku, mulutnya hanya ternganga melihat darah. Gerak refleksnya masih berfungsi, membuat Darmawan segera mundur dan berdiri,
Namun tubuhnya seperti kehilangan tenaga, seketika dia terjatuh. Wanita itu berdiri secara perlahan. Tampak luka besar menganga di punggungnya. Wanita itu mulai membalikkan tubuhnya dengan tawa yang menakutkan. Darmawan tidak sanggup menggerakkan tubuhnya, sementara wanita itu semakin mendekat. Wanita itu telah berubah seperti mayat. Kulitnya menjadi pucat, dan hawa dingin mengalir keluar. Dia mulai membuka mulutnya, semakin lama semakin lebar. Hingga sepotong lidah yang menjijikan muncul dengan ukuran yang sangat panjang. Darmawan semakin ketakutan. Lidah itu perlahan menjilati wajahnya, bau busuk darah sangat pekat. Wajah Darmawan memucat, matanya melebar, rasa mual bergolak hebat. Malam itu telah berubah menjadi malam neraka. Kegelapan malam kembali tertidur, matahari mulai menampakkan wajahnya. Darmawan berjalan kembali ke desa dengan wajah pucat. Seorang penduduk desa berpapasan dengannya dan menatap heran. Darmawan telah berubah dari seorang pria yang tampan dan percaya diri menjadi sosok yang suram, hampa dan hilang ingatan.